Pertemuan antara Rismon Sianipar dengan Habib Rizik Syihab adalah bentuk pengakuan bahwa memang ijazah Jokowi itu adalah asli. Begini, kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismon dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan, diabaikan aja. Bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian. Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul. Itu jalan, teruskan Bang Rismon. Iya. Kenapa bisa saya katakan demikian? Yuk kita akan coba kita kupas tuntas secara ilmu psikologi. Oke? Jadi begini, saya paham betul penonton saya, subscriber saya ada juga yang tidak suka dengan Jokowi. Apakah dengan kebijakannya, dengan orangnya dan lain sebagainya. Tapi dari sisi ini saya juga meyakini penonton saya, subscriber saya adalah orang-orang yang mau berpikir bukan berlandaskan pada kebencian. Kamu boleh kok benci sama Jokowi, kamu boleh kok tidak suka dengan Jokowi, tapi tolong ketidaksukaanmu kepada Jokowi, kebencianmu kepada Jokowi didasari dengan ilmu, didasari dengan logika. Kalau kamu tidak suka dengan Jokowi, cukup tidak sukai saja kelakuannya, kebijakannya, bukan kepada orangnya. Karena kalau kamu benci secara membabi buta, tidak suka secara membabi buta tanpa dasar ilmu, sehingga kebencianmu pun akan terlihat, membuat kamu itu terlihat bodoh, begitu loh ya. Mohon maaf nih, saya bahasanya terlalu kasar begitu. Di sini juga saya tidak akan pernah membela Jokowi mati-matian ya kan, ataupun menjatuhkan Rismon Sianipar secara berlebihan mati-matian ya enggak. Saya di sini hanya ingin menjelaskan secara logis, secara ilmiah. Oke, kita ketahui Rismon Sianipar itu yang kemarin sebagai ahli yang menuduh kalau ijazah Jokowi itu palsu bersama Roy Suryo, Tifa, dan kawan-kawan. Namun kemarin-kemarin ini dia melakukan pertemuan dengan Habib Rizik Syihab. Nah, bagi saya pertemuan ini adalah bentuk pengakuan bahwa memang ijazah Jokowi itu asli. Argumen-argumen yang dia bangun selama itu adalah argumen yang berdasarkan bukan kepada ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan pada fakta, berdasarkan kepada asumsi belaka. Saya ambil contoh analoginya begini. Misalkan saya itu menuduh seseorang, apakah misalkan menuduh dia itu megang duit palsu, misalkan begitu tuh. Lah, ternyata tuduhan saya itu salah, begitu loh. Dan saya tahu orang yang saya tuduh itu punya musuh. Punya musuh, misalkan si Arif lah begitu. Maka bentuk pertahanan diri saya adalah saya merapat kepada si Arif, musuhnya orang yang saya tuduh, begitu loh. Itu sudah bentuk pertahanan manusia secara alami begitu. Saya akan merapat kepada orang, artinya saya mencari kawan gitu loh. Orang-orang juga yang tidak suka dengan si orang yang saya tuduh, itu bentuk alami. Lah, untuk apa manusia punya pertahanan alami itu? Ya untuk beberapa alasan. Yang pertama, itu adalah bentuk kekhawatiran manusia, otak manusia terhadap sanksi gitu loh. Di sini akan ada sanksi hukum, ada sanksi sosial, begitu loh ya. Yang kedua, ini juga untuk menjaga reputasi saya sebagai penuduh, begitu. Nah, itu sebenarnya banyak alasannya, baik secara ilmu psikologi ataupun ilmu kesehatan, semua ada alasannya, begitu loh ya. Nah, yang ketiga, manusia itu ketika berbohong ya, maka dia harus memerlukan satu biaya, satu effort, begitu loh ya, untuk menutupi kebohongan dengan kebohongan lain. Jadi ketika saya berbohong, supaya tidak terbongkar kebohongan saya harus menutupi dengan kebohongan yang lain, begitu loh. Nah, jadi apa yang dilakukan Rismon Sianipar yaitu alami, sebenarnya alami dari pertahanan manusia. Yang pertama adalah dia itu
mulai takut, mulai ketar-ketir terhadap konsekuensi hukum ataupun konsekuensi sanksi sosial begitu loh. Karena dengan tuduhan dia yang tidak berdasar kepada Jokowi dan Jokowi sudah melaporkan ke pihak yang berwajib, otomatis di sini kan akan melahirkan satu konsekuensi. Apakah itu konsekuensi hukum ataupun konsekuensi sosial. Nah, kenapa pertahanan itu muncul pada tubuh manusia, pada otak manusia? Ya itu artinya berarti kan apa yang dia tuduhkan selama ini tidak berdasar. Sesederhana itu cara berpikirnya. Kalau memang tuduhan dia itu benar, berdasar, ngapain harus merapat kepada yang dianggap sama-sama tidak suka dengan Jokowi, misalkan begitu ya. Buat apa melakukan pertahanan itu? Ya terus aja lanjut kalau memang dia benar gitu loh. Ya itu beda ya. Kemudian yang kedua, ini tentang reputasi begitu loh. Rismond Sianipar itu punya reputasi sebagai ahli telematika begitu kan ya, ahli digital forensik lah ya begitu. Nah, di waktu kasusnya 7 terpidana itu kan dia mendapatkan satu apresiasi dari masyarakat begitu loh, ya kan. Nah, ini reputasi, ini harus dijaga. Kalau sampai dengan tuduhan ijazah palsu Jokowi ini tidak terbukti tuduhannya, maka reputasi dia akan hancur. Maka bagaimana cara bentuk pertahanan dirinya? Ya itu tadi, dia merapat kepada orang yang dianggap sama-sama tidak suka dengan Jokowi begitu loh. Nah, Habib Rizik ini sudah dikonotasikan oleh masyarakat yang memang dari dulu dia nggak suka dengan Jokowi. Ya dari mulai ceramah-ceramahnya dan lain sebagainya. Dia ini bentuk pertahanan diri, mencari dukungan begitu loh ya. Nah ini untuk khawatir reputasi dia hancur. Nah dengan dia merapat ke Habib Rizik, minimal pendukungnya Habib Rizik itu tidak akan juga menjatuhkan dia. Reputasi dia tuh akan tetap terjaga baik di mata pendukungnya Habib Rizik, kan begitu, ya kan? Jadi ada mendingnya lah daripada dia tidak merapat sama sekali ke Habib Rizik, kemudian jatuh kan reputasinya di mata masyarakat mayoritas. Ya minimal kan masih ada nih orang yang menganggap Rismond Sianipar itu pakar digital forensik, misalkan begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, memang kebohongannya itu begitu. Kalau kamu sudah berbuat satu kebohongan, ya kan, nah itu untuk menjaga kebohongan itu supaya tetap terlihat kebenaran, harus ditutupi dengan kebohongan selanjutnya, begitu loh. Nah kalau ini sampai terbuka, otomatis kan kebohongan, tidak ada lagi amunisi kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang ini, tuduhan palsu Jokowi. Maka ini sudah menjadi kayak titik akhir lah begitu. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, itu bentuk pertahanan diri manusia ya begitu loh. Nah maka saya simpulkan dengan merapatnya Rismond Sianipar kepada Habib Rizik, ya saya juga tidak menyalahkan Rismond, yaitu bentuk pertahanan dirinya dia. Otak manusia memang mengarahkan seperti itu. Tetapi kesimpulannya ya kita lihat aja, kita buktikan yang benar omongan saya apa omongannya Rismond Sianipar. Menurut saya nanti ini pada akhirnya ijazah palsu Jokowi itu ya tidak akan terbukti begitu loh. Terserah itu nanti ada alasan lagi, misalkan ya karena kan polisi itu di bawahnya Jokowi dulu yang memilih Kapolri, ya Jokowi itu alasan. Kalau bagi saya itu di luar konteks lah ya. Kita bicaranya ini tentang berdasarkan pada ilmu pengetahuan, ya itu tuh begitu loh. Ya kita buktikan aja nanti. Seandainya pun nanti mau dibuat seperti itu, ya terus aja tidak akan pernah selesai. Maka kuncinya dari ini semua, dari permasalahan ijazah palsu Jokowi, ya kalian boleh tidak suka dengan seseorang, benci dengan seseorang, tapi tolong benci dan tidak sukailah perbuatannya, bukan orangnya. Jadi tindakan kalian itu tidak berdasarkan pada kebencian gitu. Tetap selalu dengan ilmu pengetahuan. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak.